Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Lia Widi. Kali ini aku mau bahas melanjutkan bab pertiktokan ya teman-teman, terutama untuk teman-teman yang ikut TikTok Shop atau TikTok affiliate gitu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini aku mau bahas bab peraturan TikTok yang terbaru ya. Jadi peraturan TikTok itu setiap waktu itu bisa berubah-ubah dan di-upgrade atau di-update terus ya. Jadi peraturannya itu enggak sekali kita tiktokan, main TikTok Shop kayak gitu langsung dari awal sampai akhir peraturannya itu sama, itu enggak, karena selalu di-upgrade terus, diperbarui untuk peraturan-peraturannya yang sebelumnya itu udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Mungkin teman-teman belum lihat, bisa dicek ya di video-video aku sebelumnya untuk peraturan-peraturan live TikTok ya. Itu apa saja yang membuat viewers kita itu nanti bisa menurun, baik entah di video TikTok ataupun di live TikTok kita gitu. Nah, ini aku akan bahas beberapa poin. Mungkin ada beberapa poin yang sudah masuk di di pembahasan aku sebelumnya, nggak apa-apa ya, aku bahas sekarang juga. Yang pertama itu peraturan terbaru dari TikTok itu ketika teman-teman melaksanakan atau melakukan live TikTok ya, lagi jualan kayak gitu, entah buat seller, entah buat affiliate yang sedang jualan pakai keranjang pas live-nya, itu jangan sampai teman-teman, maaf tadi karena anakku lagi mainan jadi tadi kesini kepotong ya, nggak apa-apa ya. Jadi yang pertama itu ketika teman-teman melakukan live streaming ya di TikTok, itu jangan sampai meninggalkan tempat live, jangan beranjak dari tempat live lebih dari 15 detik, bukan 15 menit loh ya, 15 detik. Nih, ini was-was banget untuk emak-emak yang punya anak-anak kecil kayak gitu. Jadi pas pas anaknya tidur terus live, nah ternyata 15 menit atau 30 menit kemudian anaknya bangun, terus ditinggallah ke tempat anaknya tidur kayak gitu. Itu jangan sampai lebih dari 15 menit. Karena apa? Karena nanti kalau lebih dari 15 detik, maaf ya, lebih dari 15 detik nanti otomatis akan terkena kayak shadow ban kayak gitu. Sebenarnya nggak langsung diblokir atau di-ban dari TikToknya, cuman viewers kita menurun, entah dari video short, video pendek itu, ataupun live TikTok kita ya tuh. Nah terus caranya gimana biar nggak meninggalkan live lebih dari 15 detik? Caranya live TikToknya itu dijeda dulu. Nanti ada kesempatan kejedanya itu 5 menit ya, dijeda 5 menit, ditinggal dulu. Nah nanti Pak kalau udah selesai, usahakan jangan lebih dari 5 menit. Kalau udah selesai langsung kembali lagi. Nah kesempatan jeda ini ada 3 kali, dimanfaatkan sebaik mungkin ya itu. Jadi jangan sampai meninggalkan live lebih dari 15 menit. Itu yang pertama ya teman-teman, 15 detik tuh. Terus yang nomor 2 itu tidak boleh live di bawah 2 jam. Itu yang paling terbaru yang bikin emak-emak was-was dan agak kesel gimana gitu ya. Kalau 2 jam untuk yang teman-teman yang viewersnya udah tinggi, udah banyak, terus banyak yang minta spill, Kak spill nomor 1, nomor 5, nomor 10, Kak ini warna yang ini mana. Nah itu 2 jam itu nggak kerasa gitu, karena kita menjelaskan terus ada yang dibahas. Nah kalau untuk yang kayak pemula kayak gitu ya, kayak aku, kayak pemula, masih pemula, viewersnya 10 itu aja udah alhamdulillah banget ya. Nanti lama kelamaan setengah jam itu
masih ada lah ya 5, 8 kayak gitu. Nanti kalau udah 1 jaman itu tinggal 2, 3, 5, itu pun yang nonton nggak tahu itu ya, yang akun-akun yang nggak ada followersnya, tapi nggak ada, dia nggak follow orang lain tapi dia followersnya ribuan. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Nah gitu ya, itu ya agak berat ya memang. Jadi peraturan TikTok ini semakin lama semakin berat. Sebetulnya tujuannya baik agar kita lebih profesional lagi, agar kita itu bisa jadi host yang lebih keren lagi gitu loh, untuk kemajuan kita sebagai afiliator atau sebagai konten kreator gitu. Sebetulnya nggak apa-apa, cuman yang untuk pemula yang sekarang bahkan untuk artis-artis itu udah masuk, udah turun jualan, jadi kita yang rempahan rempeyek ini kayak agak tertindas gitu ya. Sebetulnya pengen apa ya, sebetulnya pengen protes, cuma ya gimana lagi ya. Jadi ya sebisa mungkin dijeda 3 kali. Kalaupun udah benar-benar nggak bisa ya, mau gimana lagi, matikan aja live-nya, nggak apa-apa. Tapi ya konsekuensinya itu tadi, viewers kita akan menurun gitu ya. Terus yang ketiga, tidak boleh live pakai green screen atau screenshotan yang kayak tutorialku yang sebelumnya itu, yang banyak viewersnya sampai ribuan itu, yang tanpa host. Yang tanpa host itu yang nggak ada hostnya ngomong-ngomong, ini yang etalase nomor 1 ini lagi gratis ongkir ya kak, ini bisa dicek di etalase gratis ongkir, walaupun pakai green screen. Nah itu yang nggak boleh, itu yang nggak ada hostnya sama sekali, ditinggal terus kita live, ditinggal ke sana, ditinggal ke warung dan lain sebagainya, cuman dia nggak ada, pokoknya cuma live ditinggal gitu aja. Ini yang nggak boleh juga, nanti bisa ke banned ya, bisa ke banned kalau yang ini ya. Itu jadi ya walaupun pakai green screen itu setidaknya pakai yang itu loh, yang hostnya nongol sedikit, yang cuma badannya aja kayak gitu, nggak pakai background kayak gitu, nggak apa-apa ya. Yang penting ada host yang memandu live tersebut gitu. Nah lanjut yang nomor 4. Yang nomor 4 itu, maaf ya anakku lagi lari-larian, itu lagi mainan, daripada ganggu di sini mohon maaf untuk suaranya yang keras banget tuh ya. Yang keempat itu jangan menampakkan barang yang ditawarkan itu yang ada merek terkenalnya, contohnya kayak merek Gucci, merek apa ya, yang pokoknya yang barang-barang branded kayak gitu, walaupun itu cuma gambar di jilbab atau di baju atau di tas kayak gitu. Jangan. Kalaupun ada yang motif kayak gitu, tunjukin aja sekilas gitu aja, karena kemarin ada juga yang cuma daster itu loh, ada labelnya atau ada gambar mereknya Gucci kayak gitu, itu ke banned gitu. Jadi memang sensitif banget untuk peraturan TikTok ini ya, jadi jangan sampai kayak itu. Lanjut yang kelima ini, kebanyakan teman-teman itu ada nggak gini, jangan mengulang kata-kata yang sama dalam waktu yang lama. Contohnya kayak gini, biasanya terutama yang followers atau viewersnya itu masih dikit karena nggak ada yang diomongin, jadi gini, selamat datang yang baru gabung, jangan lupa bantu tap layar, follow akun dan share link, kayak gitu terus, yang diucapkan kayak gitu terus. Nanti lama-lama itu kayak dicap spam gitu dari TikToknya, jadi kita kena pelanggaran. Lucu kan ya, tapi ya gimana lagi, itu termasuk pelanggaran dari TikTok ya. Jangan ngomong yang diulang-ulang, sekali 2 kali boleh, nanti berapa menit kemudian boleh, tapi jangan terlalu sering dan jangan terlalu lama ngomong kata-kata yang sama gitu, biar nggak kena ban dari TikToknya. Lanjut yang keenam itu, jangan menyematkan produk yang teman-teman nggak ada sampel produknya. Ini terutama kembali lagi ke afiliator pemula yang belum banyak sampelnya, tapi memasukkan produk ke etalase.
tuh ya. Tuh, boleh dimasukkan, cuman jangan disematkan. Karena apa? Nanti kalau ada yang tanya atau nanti kebaca oleh TikToknya, itu kita diklaim bahwa tidak mereview produk yang dijual. Tuh ya. Jadi boleh memasukkan ke memasukkan keranjang ke etalase, cuman jangan disematkan ya. Sematin aja yang barang-barang yang teman-teman ada sampelnya, terutama yang lagi ada promo kayak gitu ya. Contohnya yang sekarang lagi ada promo, kalau awal bulan kan biasanya kayak promo 88, kayak 99, kayak gitu. Nah, disematin aja untuk barang yang ada sampelnya, teman-teman ada sampelnya. Jadi ya memang kita sebagai afiliator itu ya walaupun belum banyak sampel nggak apa-apa, cuman perlu atau harus ada beberapa produk gitu ya yang kita bisa terangkan atau jelaskan. Kalau kita live ya beberapa aja dulu nggak apa-apa, nanti kalau dapat komisi ya bisa sebagian itu bisa buat belanja, buat jajan, buat buat nyenengin diri sendiri atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan, dan sebagian lagi sisihkan untuk beli sampel produk, terutama yang sesuai kategori teman-teman. Kalau teman-teman yang biasa closingnya itu atau barang terjual terbanyak itu di kayak barang-barang rumah tangga, ya dibelikan aja yang barang-barang rumah tangga. Kalau teman-teman sering closingnya itu di baju, kulot, jaket kayak gitu ya, masukin atau order yang di kategori fashion kayak gitu ya. Jadi jangan, kalau bisa itu jangan campur-campur produknya biar terbaca oleh TikTok. Nah, nanti bisa direkomendasiin sama orang-orang yang lagi cari, kalau baju ya kalau cari-cari fashion ya nanti direkomendasiin kita yang TikToknya di kategori baju kayak gitu ya. Begitu. Lanjut yang terakhir, poin yang terakhir itu tidak boleh boom live. Boom live itu gimana ya? Gini, kalau kita live, coba teman-teman yang afiliator pemula ataupun yang lama juga, biasanya untuk awal live itu sepi. Nah, nanti masuk 10 menit itu langsung kayak dikirim viewers oleh TikTok gitu ya. Langsung datang gitu, kayak gitu banyak. Nah, nanti tinggal kita itu bisa mempertahankan viewers tersebut apa enggak gitu. Nanti kalau mereka bosan langsung hilang, paling tahannya 30 menitan kayak gitu biasanya. Nah, mungkin ada aku biar viewersku rame, kalau pas sudah sepi aku matiin lah live-nya, nanti aku live lagi biar 10 menit pertama biar rame lagi, terus nanti dimatiin lagi, live lagi. Nah, itu yang dinamakan boom live. Nah, kayak gitu itu nggak boleh ya, nggak boleh ya, walaupun ya kita sedang berusaha untuk menaikkan viewers, tapi kalau kayak gitu termasuk boom live atau termasuk pelanggaran di TikTok. Nah, itu jadi untuk poin-poin tersebut ada 7 poin yang saya sampaikan. Nah, itu sebisa mungkin dihindari biar ya viewers kita itu nggak turun. Kita naikin aja susah, sekalinya udah agak naik nanti kita melakukan pelanggaran atau pokoknya yang pelanggaran yang dianggap pelanggaran oleh TikTok. Terkadang kita nggak sadar, akhirnya yang baru mau naik ke atas, mau merangkak kayak gitu, anjlok lagi gitu ya. Apalagi sekarang artis-artis udah turun, apalagi tuh yang viewersnya 200 ribuan tuh ya. Kita aja mau di 10 viewers yang untuk pemula itu susah banget ya, itu sampai 200 ribu sih. Siapa itu ya, Maiden ya kayaknya ya. Duh, kita semakin terpuruk. Tapi nggak apa-apa, terus berusaha berdoa ya untuk teknik-teknik marketing dunianya kita terapkan, terutama apalagi untuk teknik-teknik marketing langitnya juga dinaikkan biar hasilnya lebih maksimal gitu ya teman-teman. Semoga kita sebagai afiliator pemula semakin sukses, semakin berkembang, sehingga bisa mendapatkan rezeki dari TikTok ini ya, dari TikTok Shop ya. Amin.
Sekian, itu beberapa materi atau beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk teman-teman yang mau menambahkan atau yang mau bertanya bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bantu like juga. Terima kasih. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.